Halo Sobat YouTube, apakah Sobat tahu bahwa portal P3K Guru 2022 sudah resmi dibuka? Berikut adalah tampilan-tampilan menariknya. Sobat, silakan ketikkan atau kunjungi website guru-p3k.kemdikbud.go.id seperti ini, kemudian tekan enter. Maka akan tampil beberapa tampilan yang menunjukkan bahwa P3K Guru 2022 itu udah resmi dibuka. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Menu-menu yang ada di atas seperti pengumuman, unduhan, persyaratan, mekanisme seleksi, kategori pelamar, FAQ, dan bantuan, serta ada menu P3K 2021. Ini untuk yang kemarin ya. Nah, kita akan coba lihat informasi apa yang baru muncul di pagi ini atau siang ini. Pertama, ada pengumuman seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Nah, ini adalah yang paling penting untuk hari ini. Kita akan lihat apa sih sebenarnya pengumuman yang baru ini. Kita geser sedikit. Ternyata pengumumannya adalah mohon menunggu. Jadwal resmi seleksi rekrutmen guru ASN P3K tahun 2022 ini masih dikonsolidasikan bersama dengan Panselnas. Harap terus memantau perkembangan terbaru pada laman ini. Jadi disuruh nunggu dulu ya, karena jadwalnya masih harus dikonsolidasikan. Tapi nggak apa-apa, ini udah ada perubahan karena kemarin tampilannya belum muncul seperti ini. Kita coba cek ke bawah ya sobat. Ada beberapa dokumen untuk guru ASN P3K tahun 2022 ini. Ini udah diurutkan berdasarkan nama-nama dokumennya. Seperti pertama, pedoman, yaitu Permen Pan RB nomor 20 tahun 2002. Nah, apabila sobat ingin melihat dokumennya, sobat bisa klik yang unduh di sini ya. Kemudian start download, kemudian open. Nah, seperti ini kurang lebih tampilannya sobat. Sobat bisa cek-cek dan baca-baca lebih lanjut supaya nanti tidak ada kesalahan. Selain itu, ada juga petunjuk teknis. Di sini adalah Kemdikbudristek nomor 349-P-2022. Apabila ingin lihat di dalamnya, silakan unduh di sini. Kemudian ada dokumen lain seperti petunjuk teknis lagi, surat edaran, serta informasi. Oke, kalau kita geser ke bawah lagi, kita akan menjumpai persyaratan guru ASN P3K tahun 2022 ini. Kita coba simak dulu ya. Persyaratannya, pelamar itu harus warga negara Indonesia atau WNI, usia minimal itu 20 tahun dan maksimalnya 59 tahun ya pada saat pendaftaran. Jadi ini pada saat pendaftaran loh ya, bukan dihitung nanti setelah sekian bulan setelah pendaftaran, dihitung pada saat proses pendaftaran itu. Tidak pernah terpidana dengan pidana penjara berdasarkan bla bla bla. Tidak pernah diberhentikan bla bla bla. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Kemudian memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, surat keterangan berkelakuan baik. Kemudian persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan. Nah, kemudian sebelah kanannya selain persyaratan ada beberapa berkas yang perlu disiapkan. Seperti pas foto dengan latar belakang warna merah. Formatnya JPEG atau JPG dengan ukuran maksimal 200 KB. Kemudian surat pernyataan dengan ketentuan sebagai berikut. Surat pernyataan diketik dengan komputer bermaterai RP10000 dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, dibuat pada saat tanggal pendaftaran. Kemudian ada scan kartu tanda penduduk asli. Jadi yang di-scan itu yang aslinya ya. Kemudian surat keterangan asli telah melakukan perekaman. Kemudian scan ijazah asli dan transkrip yang asli. Kemudian scan sertifikat pendidik yang asli bagi yang memiliki. Kemudian bagi pendaftar penyandang disabilitas menambahkan surat keterangan penyandang disabilitas. Melampirkan link video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Jadi ada beberapa tambahan, yaitu nanti sobat itu diminta membuat video, kemudian videonya itu nanti disimpan dalam bentuk Google Drive atau sejenisnya dan linknya itu akan dilampirkan atau diberikan. Nah, ini hal yang baru.
Kemudian bagian ke bawah dikit, mekanisme seleksi guru ASN P3K 2022. Ini udah pada tahu saya rasa ya. Nanti akan ada pertama penempatan lulus passing grade, kemudian seleksi kesesuaian atau verifikasi, serta seleksi tes. Ini untuk lihat penjelasannya sama alurnya bisa diklik di sini. Misalkan saya klik di tab yang baru, ya bisa ya. Penjelasannya kayak gini. Mekanisme penempatan guru lulus passing grade tahun 2021 ya. Terdapat 193 guru yang telah memenuhi ambang batas pada seleksi P3K guru tahun kemarin. Ditempatkan di satuan pendidikan berdasar kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Jadi nanti nggak perlu ujian lagi bagi yang lulus passing grade ya sobat ya. Individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhannya masih tersedia. Jadi kalau kebutuhan di tempat sekolahnya itu masih ada, langsung ditempatkan. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan. Maka akan dicarikan tempat yang membutuhkan ya. Kemudian prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Ya ini THK 2 dulu, kemudian honorer negeri, lulusan PPG, dan honorer swasta. Kemudian pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021, yaitu teknis, manajerial, sosiokultural, wawancara, sama usia. Jika pada seleksi ini masih tersedia informasi, dibuka untuk seleksi selanjutnya. Oke. Alurnya gimana? Kita klik aja ya. Nah, alurnya ini P1, nanti login di SSCSN, kemudian penempatan, kemudian proses pemberkasan, kemudian bertugas di sekolah penempatan, dan seterusnya. Sobat bisa baca di sini ya. Ini terkait mekanisme terbarunya. Kemudian ada beberapa keterangan lain seperti kategori pelamar guru ASN P3K tahun 2022, yaitu pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3, sama pelamar umum. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Siapa saja yang dapat mengikuti dan mendaftar seleksi P3K tahun 2022? Guru yang dapat melamar terdiri dari pelamar prioritas dan pelamar umum. Siapa yang dimaksud dengan pelamar prioritas? Nah ini ya, pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3. Siapa yang dimaksud dengan pelamar umum? Pelamar umum adalah pelamar lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG Kemendikbudristek dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Bagaimana urutan pemenuhan kebutuhan bagi pelamar prioritas 1? Pemenuhan kebutuhan bagi pelamar kebutuhan prioritas 1 berlaku urutan bla 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 seperti ini. Silakan dibaca sendiri. Nah, kurang lebih tampilannya seperti itu sobat. Di sini sangat lengkap beberapa informasi-informasi terkait P3K tahun 2022 ini. Jika ada pengumuman lebih lanjut atau informasi lebih lanjut, maka di tabel pengumuman ini udah berubah, nggak mohon menunggu lagi, maka akan ada informasi lebih lanjutnya. So sobat, silakan pantau terus, mudah-mudahan sobat lulus. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.